Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Rian, NPM 2281500057. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan dari makalah kami yang berjudul Pengaruh Tipe Budaya Organisasi Terhadap Kepercayaan pada Manajemen dan Kinerja. Studi kasus di Bank BRI. Untuk latar belakang, budaya organisasi juga berpengaruh pada kepuasan karir karyawan. Kepuasan karir merupakan respon terhadap peristiwa karir dan pekerjaan. Faktor terbesar dalam komitmen organisasi salah satunya yaitu organisasi memberikan kesempatan berkembang bagi anggota. Perencanaan dan pengembangan karir yang matang akan berpengaruh baik bagi organisasi sehingga organisasi bisa menggunakan kemampuan atau bakat karyawan untuk penetapan dalam staf atau promosi dengan menyesuaikan kemampuan serta minat bakat dari individu untuk kemajuan organisasi. Selanjutnya untuk perumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama adalah apakah jenis budaya organisasi yang berbeda mempengaruhi kepercayaan karyawan atau anggota organisasi terhadap manajer puncak. Yang kedua, apakah jenis budaya organisasi yang berbeda mempengaruhi kepuasan karir karyawan atau anggota organisasi. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh jenis budaya organisasi terhadap kepercayaan karyawan atau anggota organisasi pada manajer puncak. Dan yang kedua, untuk menguji pengaruh jenis budaya organisasi berbeda terhadap kepuasan karir karyawan atau anggota organisasi. Nama saya Nurul Azmi, NPM 2281500027. Pustaka Dasar Teori 1. Pengertian Organisasi Manajemen Industri. Menurut Eisenberg, persepsi dukungan organisasi merupakan keyakinan global mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi, memperhatikan kesejahteraan, mendengar keluhan, memperhatikan kehidupan, dan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai. Dalam Sentosa 2007 mendefinisikan persepsi dukungan adalah atasan adalah dukungan yang diberikan atasan untuk memperkuat pentingnya nilai aktivitas pembelajaran dan pengembangan. 2. Budaya organisasi. Istilah budaya organisasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris organizational culture. Pengertian budaya secara umum dapat diartikan sebagai adat istiadat dan hubungan manusia. Kultur organisasi, organizational culture, mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. 3. Kinerja karyawan. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dari kata work performance atau job performance, atau biasa disingkat dengan performance saja. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Perkenalkan, nama saya Anita Situja, NPM 22815095. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian sebanyak 74 orang karyawan PT Bank BRI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik sampel sampling jenis. Teknik pengambilan dan pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis registrasi sederhana. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sumber data dan mewakili seluruh populasi. Dengan mengetahui jumlah anggota populasi secara pasti, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara probability sampling dan sampel random sampling. Penelitian deskriptif seperti namanya
berfokus pada deskriptif objek dan subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana tentang suatu fenomena, bukan mengapa atau mengapa tidak. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian menggunakan data numerik untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel. Metode ini berfokus pada pengujian hipotesis dan generalisasi hasil penelitian. Kesimpulan penelitian kuantitatif biasanya berupa pertanyaan tentang hubungan antara variabel, signifikasi hasil, dan generalisasi hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Sinika Terus dengan NPM 2281553. Bab 4. Pembahasan. Pengujian ukuran reliabilitas dianggap handal jika Kornberg alfanya 0,60. Jika derajat kehandalannya melebihi besar dari Kornberg alfanya, maka hasil pengukurannya dapat dipertimbangkan jika alat ukurnya dengan tingkat ketelitian dan konsisten pemikiran baik. 1. Uji normalitas. Pengujian grafik normalitas dapat menunjukkan bahwa data menyebarkan di sekitar garis diagonal dan arah garis diagonal. Model Regis memenuhi asumsi normalitas. Perkenalkan, nama saya Dela Nadila, NPM 2281555. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari lapangan dengan menyebar kuesioner. Responden dari penelitian ini adalah karyawan Bank BRI KC Temanggung sebanyak 70 responden. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh budaya organisasi terhadap kepercayaan pada manajemen puncak dan kepuasan karir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi tipe Klein berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada manajemen dan kinerja karyawan. Yang kedua, persepsi dukungan organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, hal ini dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan komitmen kerja. Saran yang bisa kami sampaikan dari judul yang kami ambil ini yaitu: yang pertama, membentuk budaya organisasi yang kuat sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, sering memberikan apresiasi atas prestasi karyawan dalam bentuk penghargaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja karyawan maka harus melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja seperti kompetisi, kompensasi, efisiensi organisasi, kebijakan organisasi, dan komunikasi lainnya. Terima kasih. Di sini kami akan mendiskusikan tentang makalah yang berjudul Pengaruh Tipe Budaya Organisasi Terhadap Kepercayaan Manajemen dan Kinerja Studi Kasus BUMN di Bank BRI. Aku mau tanya nih sama kalian tentang judul kita ini, karena aku masih bingung gitu kan. Aku nanya satu pertanyaan aja. Apakah jenis budaya organisasi yang berbeda mempengaruhi kepercayaan karyawan atau anggota organisasi terhadap manajer puncak? Sini aku kasih tahu. Jawabannya adalah ya, jenis kebudayaan organisasi beberapa dapat mempengaruhi kepercayaan karyawan atau anggota-anggota organisasi terhadap manajer puncak. Budaya organisasi ini adalah kerangka nilai, norma, keyakinan, dan diterapkan dalam sebuah organisasi. Dan berikut ini adalah hubungan antara karyawan dan manajer dalam perkembangan, yaitu ada beberapa jenisnya organisasi yang umumnya berpengaruh terhadap kepercayaan untuk meliputi, yaitu seperti budaya hierarkis, yaitu dalam budaya yang lebih komunikasi dengan biasa terjadi dengan top down dan dengan pengambilan keputusan mengacu kepada tingkat manajemen puncak. Yang kedua yaitu budaya kolaboratif dan klan. Dalam budaya ini berfungsi
terhadap karyawan yang tinggi dan untuk manajer cenderung pada terlibatnya dengan kedekatan karyawan-karyawan tersebut. Nah, itulah jawabannya. Begitu ya. Jadi Oke. jadi itulah teman-teman jawaban dari pertanyaan dari teman saya Dela, dan saya menjawabnya dengan baik. Aku mau nanya nih, gimana sih mencari solusi seandainya ada masalah di dalam organisasi itu? Mari kita jawab. Jadi begini, ini adalah berikut langkah-langkah untuk mengambilnya. Pertama itu adalah identifikasi masalah dengan jelas. Pastikan semua pihak memahami akar dari masalah tersebut. Jadi bukan hanya dengan gejala dan dampak terlihat, kita mari berdiskusi untuk gimana sih caranya kita bagaimana sih caranya kita menyelesaikan sebuah masalah dari akar tersebut. Yang kedua adalah kumpulkan data dan analisis. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kumpulan data ini kita mendapatkan informasi atau reference dan analisis data tersebut, dan lebih lengkapnya tentang masalah-masalah dalam sebuah faktor yang mengalami akar dari permasalahan organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah kita lihat tim dan diskusi. Ini tim dan diskusi ini terlibat dalam bagaimana ini pentingnya agar semua anggota merasa bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi tersebut. Makanya inilah berikut dalam langkah-langkah untuk mencari solusi dalam permasalahan organisasi. Itu saja. Ini dia hasil diskusi kami tentang pertanyaan jenis-jenis budaya organisasi dan cara mencari solusi di perusahaan BUMN. Sekian dan terima kasih. Bye.